Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya ketua kelompok dari kelompok 4 dengan nama Muhammad Daha Jawar Kamal dari program studi pendidikan sejarah. Dan rekan saya Ismia Usatun Hasanah, jurusan pendidikan sejarah. Nihni Mediana Putri dari program studi pendidikan sejarah. Saya Ramadita Putri Safina dari program studi pendidikan sejarah. Saya Yunita Laila Nur Mahmuda dari program studi pendidikan sejarah. Saya Viva Roitul Jana dari program studi pendidikan sejarah. Saya Evidio Bayu Pangestu, program studi pendidikan sejarah. kami akan mempersembahkan materi yang berjudul Kenakalan Generasi Z dalam kalangan mahasiswa sebagai tantangan terhadap pendidikan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi dua kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini. Kemudian kita juga menghadapi dua subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Yang lebih sering sih saya. Akhirnya ujungnya saya di DO dari sekolah itu. Pernah kepala saya di belakang, saya itu dipepet sama dia, dimintain uang, dia minta nggak dikasih, kepala saya di. Berdasarkan data Ditjen Permasyarakatan, setiap tahun rata-rata 3.000 anak ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak di seluruh Indonesia. Remaja melakukan kekerasan biasanya karena ingin mendapat pengakuan dari lingkungan pergaulannya. Beberapa faktor dapat mendorong remaja bertindak beringas, mulai dari mengonsumsi obat-obatan terlarang dan alkohol, berteman dengan kelompok yang suka tawuran, hingga akses terhadap senjata tajam dan senjata api. Fenomena yang sedang marak pada saat ini adalah perilaku dan kepribadian generasi milenial dan generasi yang semakin menjauh dari nilai-nilai Pancasila yang menyebabkan kehilangan jati diri yang berakar pada nilai-nilai leluhur budaya bangsa. Realitas yang terjadi pada saat ini berproses dalam menghancurkan kepribadian generasi muda seperti hilangnya jati diri bangsa dan budaya. Pertengkaran antara mahasiswa, narkoba, seks bebas, dan sepeda kekerasan merupakan antara lain adalah bentuk dari kenakalan remaja. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara Indonesia merupakan sebagai landasan melaksanakan seluruh faktor kehidupan. Dalam salah satunya dalam bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 tentang persekolahan yang baik dan disebutkan bahwa pelatihan adalah usaha sadar yang terencana dalam menciptakan penugasan pengetahuan tentang lingkungan sekitar dengan mengenai teknik agar peserta didik secara efektif mengembangkan kemampuannya untuk memiliki energi spiritual agama, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan dalam masyarakat, negara, dan berbangsa. Tantangan yang sangat besar ini membawa dampak yang besar terhadap pengaruh demografi Indonesia. Saatnya perkembangan teknologi di abad 21 telah menciptakan kehidupan baru bagi masyarakat modern. Dengan masuknya generasi milenial dan generasi masyarakat mulai meninggalkan gaya hidup tradisional beralih ke nilai-nilai Pancasila yang berlaku saat ini. Kebarat-baratan dengan mengikuti gaya hidup modern seperti gaya hidup yang populer mulai yang memiliki dampak positif dan dampak negatif. Pengertian remaja. Menurut Harlow, pada tahun 1997, masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan, di mana seorang individu secara fisik maupun psikis berubah dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pengertian perguruan tinggi. Pendidikan tinggi adalah persekolahan yang merupakan terminal terakhir bagi seseorang yang mempunyai kemungkinan untuk belajar pada tingkat tertinggi melalui pelatihan perguruan tinggi. Menurut Jarwo Wijoyo 1991. Pengertian generasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, generasi adalah sekumpulan individu yang mempunyai rentang hidup yang sama. Pengertian generasi Z. Generasi Z merupakan generasi yang lahir pada tahun 1900
1995 sampai dengan tahun 2010. Generasi ini dikenal sebagai generasi termuda yang baru saja memasuki tubuh pekerja dan disebut sebagai generasi di era internet. Pengertian mahasiswa. Mahasiswa berasal dari kata maha yang berarti lebih atau paling dan kata siswa yang berarti pelajar. Peran Pancasila dalam pendidikan perkembangan generasi Z. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting bagi generasi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai fondasi untuk menjalankan pemerintahan, maka dengan Pancasila, Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam menjalankan pemerintahan. Maka kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi Z untuk terus membangun bangsa dan negara. Selain itu, supaya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak memudar seiring berjalannya waktu. Dampak yang terjadi akibat kenakalan generasi Z. Dampak yang ditimbulkan oleh kenakalan generasi Z antara lain: 1. Di dalam pergaulan masih banyak para generasi Z yang masuk dalam pergaulan yang tidak baik, seperti minum minuman keras, seks bebas, hingga pemakaian obat-obatan terlarang atau narkotika. Akibatnya, keluarga yang harus menanggung beban yang cukup berat sebab ulasi anak tersebut. Yang kedua, di lingkungan keluarga, generasi Z rawan sekali untuk mengikuti hal-hal negatif. Disinilah peran orang tua yang harus mengontrol dan mengawasi anaknya agar tidak terjerumus di lingkungan negatif. Namun, sebagian anak malah menganggap larangan tersebut sebagai tindakan mengekang dan hal yang terburuk bagi kehidupan mereka, sehingga anak tersebut memberontak dan mengabaikan perkataan orang tuanya tersebut, tidak menghormati orang tuanya, berbicara kasar, dan bahkan yang paling parah sampai membunuh. Yang ketiga, di bidang pendidikan seperti membolos sekolah, tidur di dalam kelas, tidak mengerjakan tugas, tidak mendengarkan perkataan guru, dan lain-lain. Jika perbuatan ini tidak segera ditangani, anak tersebut akan tumbuh menjadi orang yang berkepribadian yang buruk. Dampaknya, anak tersebut akan dikucilkan dan dihindari oleh orang banyak. Kenakalan adalah perilaku menyimpang dari aturan-aturan norma atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kenakalan bukan hanya merupakan perbuatan yang melawan hukum semata, tetapi juga termasuk melanggar aturan norma di masyarakat. Kenakalan merupakan beberapa bentuk perilaku yang tidak dapat diterima di lingkungan sosial. Kenakalan dianggap sebagai sumber masalah karena dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat di sekitarnya. Faktor yang mempengaruhi kenakalan oleh generasi Z. Generasi Z adalah fase di mana mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Bahkan mereka rela melakukan apapun demi memuaskan rasa ingin tahu mereka. Tak jarang generasi Z melakukan hal yang tidak seharusnya seperti mencuri, kekerasan, dan lain sebagainya. Dari perilaku mereka yang tidak seharusnya, pada dasarnya ada faktor-faktor penyebabnya, yaitu yang pertama ada krisis identitas, yang kedua ada kontrol diri, yang ketiga lingkungan, yang keempat praktik pengasuh keluarga. Solusi untuk menghindari kenakalan pada generasi Z. Yang pertama, memberikan pendidikan mental dan pribadi melalui pendidikan agama budi pekerti sejak dini. Yang kedua, memberi masukan yang baik agar bermanfaat dalam kehidupan anak tersebut. Dan kemudian yang ketiga, memberi masukan dan motivasi untuk berperilaku baik dan membangun hubungan sosial yang baik. Yang keempat, menguatkan sikap mental remaja agar mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Dan yang kelima, menyediakan sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang baik. Menurut Sunarbiati, jenis kenakalan generasi Z terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kenakalan biasa, yaitu bentuk perilaku antisosial di generasi Z yang meliputi perkelahian, melewatkan kemegahan, dan keluar rumah tanpa pamit. Dan yang kedua, kenakalan yang berakibat pada kejahatan dan pelanggaran. Bentuk kenakalan generasi Z adalah mengendarai kendaraan tanpa surat izin mengemudi, mengambil milik orang tua tanpa izin. Dan yang terakhir yaitu kenakalan khusus. Gaya perilaku nakal generasi Z adalah salah satunya hubungan seksual di luar nikah, perampokan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Proses sosialisasi dalam pencegahan kenakalan remaja di kalangan generasi Z. Proses sosialisasi pencegahan kenakalan anak dilakukan melalui lembaga-lembaga keluarga, pendidikan, masyarakat, media massa, dan kebijakan sosial lainnya. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, 1. Keluarga.
Keluarga merupakan benteng utama yang bertanggung jawab atas sosialisasi pencegahan kenakalan remaja. Dengan hal itu, keluarga dapat berfungsi, maka diperlukan kondisi-kondisi sebagai berikut. Pertama, masyarakat berperan penting dan bertanggung jawab dalam membantu keluarga untuk membantu keluarga dalam melindungi dan mensejahterakan fisik serta mental anak. Kedua, pemerintah menerapkan kebijakan yang efektif dan teratur untuk mendidik anak dan keluarga yang sehat, aman, dan bahagia. Dua, pendidikan. Proses sosialisasi pencegahan kenakalan yang terjadi pada remaja generasi Z dapat dilakukan dengan cara penyelenggaraan melalui bidang pendidikan yang mencakup A. Penerapan mengenai nilai-nilai dasar dan mengembangkan sikap penghormatan mengenai identitas dan pola kebudayaan terhadap masing-masing remaja. B. Mengembangkan dan meningkatkan kecakapan dan kemampuan mental dan fisik remaja menuju potensi yang maksimal. C. Melibatkan remaja dalam proses pendidikan secara aktif dan efektif. 3. Masyarakat. Masyarakat berperan dalam usaha pencegahan kenakalan remaja dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berpartisipasi terhadap remaja. A. Melaksanakan pelayanan dan membuat program masyarakat untuk memenuhi kebutuhan remaja. B. Menyediakan permukiman yang layak bagi kalangan remaja. C. Menyediakan pelayanan untuk menanggulangi masalah yang terjadi pada remaja. 4. Media massa. Agar media massa dapat menjadi sarana sosialisasi untuk mencegah kejahatan anak, maka berlaku hal-hal sebagai berikut. A. Media massa harus didorong untuk memastikan bahwa generasi muda mempunyai akses terhadap informasi dan materi dan berbagai sumber. B. Media massa harus didorong untuk mencerminkan kontribusi positif remaja terhadap masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kenakalan perilaku yang menyimpang dari aturan norma-norma atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kenakalan yang terjadi pada generasi Z di kalangan mahasiswa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu krisis identitas, kurang mengontrol diri, faktor lingkungan, dan lain-lain. Kenakalan remaja di kalangan mahasiswa generasi Z membawa dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain yang berdampak pada lingkungan kampus, keluarga, dan lain-lain. Dengan adanya fenomena kenakalan generasi Z terhadap mahasiswa, Pancasila berperan penting sebagai alat pembentuk karakter terhadap generasi Z yang dianggap sebagai pedoman perilaku Pancasila. Beberapa cara yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Pancasila terhadap generasi Z di kalangan mahasiswa yaitu dengan meningkatkan rasa kesadaran diri, menyadari bahwa pentingnya nilai-nilai Pancasila yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan memperkuat karakter mereka dan memberikan motivasi bahwasanya nilai-nilai Pancasila selaras dengan pola pikir mereka sebagai karakter.